Salam sejahtera dan selamat pagi bagi kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, salam jumpa kembali di Renungan Pagi Gereja Masih Advent hari ke-7 Jemaat Yoso di Puro. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, saya ingin kita merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul pembahasannya Menangkap Peluang Bersama Tuhan. Suatu kali ada seorang pemuda yang duduk santai di pinggir gerbang pasar. Dia duduk sambil membaringkan tubuhnya dan dia ingin menantikan seseorang atau sesuatu berkat bisa datang menghampiri hidupnya. Itulah yang ada dalam pikirannya. Dan dia melakukan itu berhari-hari. Suatu kali ada seorang bapak yang lewat di mana dia sedang duduk dan tidur-tiduran. Bapak ini bertanya, "Hei pemuda, sedang apa kamu di sini?" "Oh, saya sedang menunggu berkat. Saya sedang menunggu peluang saya akan mendapat rezeki." Lalu si bapak bertanya, "Seperti apa rezeki yang kamu pikirkan? Seperti apa berkat yang kamu rindukan?" Pemuda ini berkata, "Saya belum tahu bentuknya seperti apa, tapi itulah yang saya nantikan." Lalu si bapak berkata, "Daripada kamu di sini, bagaimana kalau kamu ikut saja dengan saya, supaya kamu bisa melakukan pekerjaan yang berarti?" Lalu pemuda ini berkata, "Oh, Bapak jangan mengganggu saya. Saya sedang berkonsentrasi menunggu peluang buat saya. Silakan pergi." Lalu bapak ini pun akhirnya meninggalkan pemuda ini. Tidak lama setelah itu seorang kakek datang menghampiri pemuda yang sama. Lalu kakek ini katakan, "Nak, sedang apa kamu di sini?" "Oh, saya sedang menunggu peluang, kek. Saya sedang menantikan berkat." "Loh, tadi si bapak bukannya nawarin kamu kerja? Kenapa kamu tidak terima?" Dia itu adalah orang sukses, pedagang kaya raya dari luar negeri yang suka berjualan di sini. Syukur kamu bisa ketemu dia. Kalau kamu tadi mengikuti dia, kamu sudah dapat pekerjaan, kamu sudah dapat berkat. Jawaban itu membuat pemuda ini melongo. Dia baru menyadari dia telah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan berkat. Bapak, Ibu, dan Saudara, rekan orang muda, sebagian orang ada yang suka mengambil sikap seperti pemuda ini. Dia duduk menanti dan menunggu peluang datang, menunggu rezeki datang menghampiri dia. Alih-alih dia mendapatkan rezeki, justru dia malah ketiban masalah, hutang piutang yang berat. Karena dia hanya menanti, tapi tidak melakukan sesuatu. Pada hari ini kita akan belajar bagaimana pentingnya menangkap peluang bersama dengan Allah. Di dalam Alkitab ada seorang bapak yang pintar menangkap peluang. Namanya adalah Mordekai. Mordekai ini dicatat dalam kitab Ester. Saya yakin sebagian kita telah terbiasa mengenal nama ini. Mordekai adalah orang Israel. Dia adalah nama aslinya Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis. Dia dari suku Benjamin. Ketika orang Israel ditawan di Babel, keluarganya ikut di Babel. Kemudian ketika selesai masa penawanan, mereka dikembalikan ke Israel. Tetapi keluarga daripada Mordekai ini memilih untuk tinggal di Babel. Mungkin dia berpikir peluang hidup di sana lebih baik daripada dia kembali ke Israel. Jadi dia tinggal di benteng Susan. Ada beberapa peluang yang berhasil dia tangkap. Pertama, di dalam Ester pasal 2 ayat 7. Ayat ini katakan bahwa Mordekai mengangkat Ester sepupunya menjadi anaknya. Ester waktu itu telah kehilangan ayah dan ibu.
Tetapi Mordekai menangkap sebuah peluang. Siapa tahu anak ini bisa memiliki masa depan yang baik. Jadi Mordekai mengangkat anak kecil Ester ini menjadi anaknya. Kedua, dia juga berhasil menangkap peluang, yaitu siapa tahu Ester ini bisa menjadi ratu. Ketika raja telah memecat Wasti, raja marah ketika sikap Wasti sombong, yaitu ratu. Kemudian raja membuat program untuk mencari gadis pengganti Ratu Ester, Ratu Wasti. Kemudian Mordekai membawa sepupunya ini yang sudah menjadi anaknya ikut mendaftar. Bayangkan mereka di situ sebenarnya adalah termasuk orang yang ditawan, tetapi dia mencari peluang, mungkin ini peluang yang bagus, sehingga dia membawa Ester untuk ikut mendaftar seleksi menjadi seorang permaisuri atau ratu di kerajaan itu. Dan faktanya, ya, Ester pasal 2 ayat 17 mengatakan, maka Ester dikasihi oleh baginda lebih dari semua perempuan lain, dan ia beroleh kasih sayang lebih daripada semua anak dara lain, sehingga baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Sangat luar biasa, bukan? Kemudian ketiga kalinya Mordekai juga menangkap peluang, yaitu siapa tahu raja bisa ditolong. Sementara dia duduk di pintu gerbang kota, Bigtan dan Teres di dalam Ester pasal 2 ayat 21 punya rencana untuk membunuh Raja Ahasweros. Lalu Mordekai melihat niat jahat ini, sehingga dia melaporkan kepada Ester, dan Ester melaporkan kepada raja. Lalu ternyata diinterogasi dan ternyata itu fakta benar. Maka kedua orang itu disulakan ke tiang gantungan, dieksekusi, dan selamatlah Raja Ahasweros. Dan oleh karena perbuatannya itu, maka itu dicatat sebuah peristiwa sejarah di kerajaan Babel, dan nama Mordekai tercatat sebagai orang yang telah menyelamatkan raja. Namanya masuk menjadi sejarah kerajaan karena dia melihat peluang menyelamatkan sang raja. Peluang yang keempat yang dia tangkap adalah, ya, siapa tahu Israel bisa selamat dan Ester dikukuhkan menjadi ratu. Saudara, Haman, ya, tangan kanan raja, sebel melihat Mordekai, karena setiap kali dia lewat di depan Mordekai ini nggak mau menyembah. Ya, semua yang lain tunduk menyembah. Kalau Mordekai dia hanya tunduk menyembah kepada Tuhan. Sehingga saudara, Haman ini berencana untuk membunuh Mordekai. Tapi karena dia merasa saya orang hebat, masa mengeksekusi satu orang? Semua satu suku saya akan binasakan. Itulah niat jahatnya. Kemudian dia menyampaikan itu kepada Ester, bahwa Israel seluruhnya sedang terancam, bahwa Haman telah menipu raja, sehingga raja memberi izin untuk mengeksekusi semua orang Israel. Tetapi oleh karena itu, Mordekai sampaikan kepada Ester, lakukan sesuatu. Siapa tahu dengan cara ini engkau akan dikukuhkan menjadi raja. Itu dicatat dalam Ester pasal 4 ayat 14. Dikatakan, sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Dan hasilnya saudara, niat Haman ini terbongkar dan dia ditangkap. Dia disulahkan di tiang gantungan yang dia sendiri telah buat, yang dia rencanakan untuk Haman, untuk Mordekai maksud saya. Jadi saudara, Mordekai ini adalah seorang yang jeli melihat peluang. Suatu kali raja malam hari nggak bisa tidur.
Kemudian dia coba membaca-baca sejarah kerajaan dan didapati ada kisah Mordekai yang sudah pernah melakukan penyelamatan terhadap rencana pembunuhan raja. Tapi dia melihat tidak ada reward atau penghargaan yang diberikan kepada Mordekai. Lalu raja mencari para penasehat dan bertanya, apa yang harus dilakukan ke sini? Raja mendapat masukan, beri dia kedudukan yang terhormat. Lalu kemudian Mordekai diangkat menjadi orang kedua dari kerajaan setelah raja. Lalu dialah orang yang kedua di sana. Dialah pelaksana tugas kerajaan. Dan dia akhirnya diangkat menjadi orang kedua dalam kerajaan itu. Saudara, bayangkan seorang budak tawanan bisa menjadi pemimpin di kerajaan besar Babel, negara adikuasa pada zaman itu. Dia hanyalah seorang tawanan, tapi karirnya melejit menjadi seorang pemimpin besar di kerajaan Babel. Inilah karir seorang Ahasveros. Dan kitab Ester diakhiri di dalam ayatnya, Ester 10 ayat 3. Karena Mordekai orang Yahudi itu menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasveros, dan ia dihormati oleh orang Yahudi serta disukai oleh banyak sanak saudaranya, sebab ia mengikhtiarkan yang baik bagi bangsanya dan berbicara untuk keselamatan bagi semua orang sebangsanya. Dari kisah ini, Bapak Ibu Saudara, kita dapat melihat bagaimana kisah kunci sukses hidup seorang Mordekai. Pertama, dia jeli melihat peluang. Mordekai ini adalah seorang yang matanya awas, senang memperhatikan sesuatu, senang melihat peluang. Ini yang harus kita teladani, Bapak Ibu Saudara. Di dalam kehidupan kita, cobalah Bapak Ibu melihat apakah peluang di sekitarmu, di mana engkau bisa melakukan sesuatu yang berarti. Sebagian orang hanya melihat masalah dan masalah di sekeliling hidupnya, sehingga dia tidak melakukan apa-apa. Tapi kalau Mordekai, masalah itu adalah sebuah peluang. Jadi salah satu kunci sukses adalah kejelian kita melihat peluang di sekitar kita dan di setiap peristiwa yang terjadi. Kunci yang kedua, selalu berusaha menjadi berkat bagi orang lain. Mordekai adalah seorang yang selalu berpikir bagaimana supaya saya bisa menolong orang lain, supaya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Mulai dari dia mengangkat Ester menjadi putrinya, ya, kemudian juga bagaimana dia berusaha untuk mendorong Ester sukses menjadi seorang ratu, bagaimana dia juga berpikir menyelamatkan raja, berpikir menyelamatkan bangsa Israel. Semua ini dilakukan untuk memenuhi cara berpikirnya. Apa yang bisa saya lakukan menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara, kunci kedua untuk sukses adalah apa yang bisa kita lakukan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ketika kita membangun bisnis, yang pertama yang harus dipikirkan adalah apa yang harus saya bisa lakukan supaya bisa menjadi manfaat bagi sebanyak-banyaknya orang. Itu kuncinya. Jadi bukan keuntungannya yang penting dihitung pertama, tapi apa yang bisa saya lakukan supaya semua orang mendapat keberkatan dari apa yang saya lakukan. Yang ketiga, kunci sukses dari seorang Mordekai adalah berjalan bersama dengan Tuhan. Dia sudah terdidik sebagai orang yang rohaniawan di Israel. Dia belajar firman Tuhan, hidup di dalam pengendalian Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya, ada istilah orang Batak Toba katakan satongani tangiang do ulau. Artinya hasil dari pekerjaan itu sebenarnya adalah setengah dari hasil doa. Kalau dalam bahasa Latin disebut ora et labora, bekerja sambil berdoa. Itu sebabnya Yeremia 17 ayat 7 katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Pemirsa yang diberkati Tuhan, mari kita mengawali hari ini dengan satu pertanyaan. Apa yang bisa saya lakukan supaya bisa menjadi berkat bagi sebanyak-banyaknya orang? Pengkhotbah 9 ayat 10 katakan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan,
kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi. Ayat ini mengatakan betapa pentingnya kita menggunakan kesempatan yang ada untuk melakukan sesuatu yang terbaik selagi kita masih diberi kesempatan. Mari kita berusaha menjadi berkat, dan Tuhan akan melakukan bagiannya memberkati hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Untuk mengakhiri renungan ini, mari kita tutup dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih telah mengingatkan kami melalui kisah Mordekai, agar kami jeli melihat peluang untuk boleh melakukan sesuatu menjadi berkat bagi orang lain. Maka kehidupan kami juga akan memperoleh berkat melalui sesama manusia, bahkan melalui kuasa Tuhan. Biarlah hari ini kami boleh berjalan dengan berpikir hidup kami akan kami usahakan menjadi berkat bagi orang lain. Diberkatilah setiap umat Tuhan yang melihat dan mendengar firman-Mu, terutama yang melakukannya. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.